Halo semuanya, perkenalkan saya Mia Bella dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2022 kelas Indralaya. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai cara meningkatkan kemampuan belajar siswa pada siswa SMP. Nah, dalam meningkatkan kemampuan berbicara ini, saya membahas mengenai cara mempresentasikan dan cara menyimak siswa. Di mana pada materi kali ini saya mengambil satu bahasan, ini mengenai cerita pendek atau cerpen. Yang tentunya cerita pendek atau cerpen ini sudah tidak asing lagi bagi siswa-siswa. Sebelum masuk ke cerpen, adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa ialah siswa itu dapat menyampaikan gagasan, pikiran, dan pendapat mereka secara logis, kritis, dan kreatif. Kemudian, siswa dapat menggunakan kosakata baru dengan tepat sesuai dengan konteks dalam berbicara. Kemudian, siswa itu dapat berpartisipasi dalam diskusi secara aktif, di mana saya mengambil diskusi mereka untuk membuat cerita pendek. Nah, kemudian siswa itu dapat mempresentasikan cerita pendek yang telah mereka diskusikan. Kemudian, mereka mempresentasikannya dengan persiapan yang baik. Selanjutnya, peserta didik atau siswa itu dapat menyimpulkan ide dan menganalisis dari cerpen yang telah mereka buat. Selanjutnya, metode pembelajaran. Di sini, saya mengambil mengenai diskusi kelompok, presentasi, serta diskusi. Di mana diskusi kelompok ini, peserta didik diminta untuk membuat kelompok kecil. Kemudian mereka menentukan tema yang akan mereka ambil dalam membuat cerita pendek. Kemudian presentasi individu. Nah, dalam meningkatkan kemampuan berbicara siswa, saya mengambil presentasi individu, di mana setelah mereka membuat cerita pendek atau cerpen mereka, kemudian mereka mempresentasikannya di depan kelas. Selanjutnya adalah diskusi. Diskusi ini sangat perlu dalam kemampuan menyimak siswa itu sendiri, di mana pada diskusi ini siswa akan membahas cerpen atau cerita pendek apa yang akan mereka buat. Kemudian selanjutnya adalah yang terakhir, yaitu mempresentasikannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cerpen atau cerita pendek. Nah, seperti yang kita ketahui, cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi, lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Cerpen ini biasanya hanya meringkas suatu cerita tentang permasalahan yang dialami satu tokoh saja. Adapun pengertian cerpen atau cerita pendek menurut KBBI ialah cerita pendek yang berisi tentang kisah cerita yang berisi tidak lebih dari 10.000 kata, di mana pada umumnya cerita pendek pada cerpen bisa memberikan kesan dominan dan berkonsentrasi pada permasalahan satu tokoh saja. Menurutnya, dalam cerpen tidak ada cerita hingga 100 halaman, tapi hanya menyimpulkan 10.000 kata saja. Selanjutnya kita masuk kepada struktur cerpen. Struktur cerpen yang pertama ialah abstrak, di mana abstrak merupakan pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Pada cerpen abstrak biasanya digunakan sebagai pelengkap cerita. Maka dari itu, abstrak dapat bersifat opsional atau boleh digunakan, boleh tidak, atau bisa jadi tidak pada cerpen tersebut. Selanjutnya ada orientasi. Nah, pada struktur yang kedua yakni adalah orientasi. Pada orientasi cerpen biasanya menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, tempat, lokasi yang digunakan dalam pengisahan cerita pendek tersebut. Struktur yang selanjutnya yakni adalah struktur yang tidak kalah penting adalah komplikasi. Komplikasi menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh tersebut. Nah, di mana watak tokoh juga dapat dijelaskan pada bagian ini. Selain itu, pada komplikasi juga dapat menjelaskan urutan kejadian yang berhubungan dengan sebab akibat. Struktur selanjutnya ialah evaluasi. Pada bagian evaluasi ini terjadi konflik masalah yang semakin memuncak, di mana konflik ini mulai menuju bagian klimaks dan mendapatkan penyelesaian atas suatu masalah yang terjadi. Selanjutnya ada resolusi. Resolusi merupakan bagian akhir permasalahan, yang dimana pada bagian ini terdapat penjelasan dari pengarang mengenai solusi permasalahan yang dialami. Setelah dibahas mengenai cerpen, struktur cerpen,
Kemudian siswa ditugaskan untuk membuat cerita pendek itu sendiri, di mana siswa akan dibagi menjadi kelompok kecil yang kemudian mereka berdiskusi mengenai tema yang akan mereka angkat. Semisal mereka mengangkat tema tentang pendidikan. Nah, di mana pada diskusi mereka membahas mengenai pendidikan. Kemudian masing-masing individu atau masing-masing siswa membuat cerpen mereka sendiri tentang satu tema yang mereka ambil. Nah, di mana setelah mereka membuat cerpen, kemudian mereka mempresentasikan atau membacakan cerita pendek mereka di depan kelas. Nah, hal ini dapat berpengaruh atau dapat meningkatkan kemampuan berbicara siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan menyimak siswa dengan berdiskusi tadi. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga dapat menjadi pembelajaran yang menarik bagi siswa-siswa serta gurunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.